Okay, see you again. Now we go to the last chapter. The last chapter is the third chapter. It is about closing and recommendation. Ini adalah bab terakhir. Ya, Anda bertanya-tanya tentang penggunaan tenses atau penggunaan bahasanya, sama saja prinsipnya kalau dia masih berlaku secara up to date. Bisa dipahami dari dulu hingga sekarang, lalu esok jatuh ke tangan adik kelas Anda, dia masih bisa berlaku, hukumnya masih bisa berlaku, tidak basi, maka dia menggunakan simple present. Karena yang namanya kesimpulan, lalu kemudian saran, itu sifatnya dia tidak mengikat satu waktu. Seperti kritik yang ada di acknowledgement yang sudah saya katakan tadi, dia berlaku untuk seterusnya. Sebagai seorang penulis laporan, Anda adalah seorang pembelajar. Jadi sifatnya dia berlangsung secara terus-menerus, up to date, ya, tidak habis dimakan oleh waktu. Oke. Nah, di sini saya tidak mencontohkan ya, tetapi yang jelas conclusion itu sesuai dengan ini. What some points have you got from the job process of your training? Poin-poin yang penting yang Anda raih pada saat melakukan prakerin. Jika poin itu sifatnya ya berlaku untuk kejadian yang telah lalu, maka Anda gunakan simple present. Simple past, jika kejadian itu masih berlaku dari zaman dulu hingga saat ini, masih terjadi dan dirasa dia itu masih ada hubungannya dengan masa lalu tapi masih berkenaan dengan masa saat ini, Anda gunakan present perfect. Oke. Tapi jika dia berlangsung dan tetap terjadi seperti itu, gunakanlah simple present. Ya, sekali lagi saya beri contoh ya, kalau waktu berdiri kan bicara sejarah. Kapan perusahaan itu berdiri? Gunakan present perfect. Lalu perubahan status, misalnya perusahaan Anda dulu milik perseorangan saja, sekarang menjadi PT atau CV. Pada saat Anda menceritakan perusahaan itu dimiliki oleh perseorangan saja, gunakan simple past karena sekarang sudah tidak milik perseorangan. Tapi jika sekarang sudah menjadi CV atau PT dan itu terjadi hingga sekarang, gunakan present perfect. Ya. Lalu kemudian untuk misalnya jabatan, pada saat Anda prakerin, posisi supervisor, posisi teknisi lab atau manager lab, itu diisi oleh siapa? Gunakan is. Misalnya sekarang sudah berubah masalahnya, itu terjadi pada saat Anda prakerin dan itu sudah bukan urusan Anda untuk mengetahui setelah itu. Jadi misalnya ketika Anda selesai prakerin, misalnya Pak Margono itu bagiannya teknisi lab misalnya, Anda gunakan is. Misalnya untuk saat ini Pak Margono sudah tidak menjadi teknisi lab, itu urusan adik kelas Anda yang akan prakerin nanti, dengan tensesnya dia sendiri yang ia gunakan terhadap Pak Margono. Paham ya? Oke. Nah, terus sekarang untuk suggestion and recommendation. Sebenarnya untuk suggestion and recommendation dan seyogianya dia menggunakan simple present. Karena suggestion, saran dan rekomendasi itu lebih bersifat up to date, bersifat kritik, masukan, dan dia bisa terjadi dari dulu hingga sekarang, hingga esok dan esok. Oke, paham ya maksud saya? Yes. Bibliografi tidak ada tenses di sini, dia hanya sumber. Coba Anda perhatikan ya, sekali lagi cara penulisan yang betul. Oke, di sini. Mungkin kelemahan Anda di sini yang tidak saya terangkan pada saat ini adalah, apa sih Bu simple present? Apa sih Bu simple past? Apa sih Bu present perfect? Bedanya apa sih? Strukturnya apa? Oke, I'm sorry to say, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu sudah diberikan sejak kelas 10 ya. Kelas 10, kelas 11. Lalu Anda belajar conditional, type 1 and type 2 ya.
Terus ada yang bilang mix conditional juga. Nah, mestinya Anda sudah menguasai, paling tidak sudah sampai pada present perfect dan past perfect. Kalau present perfect itu pada saat materi biografi. Ya, biografi. Membicarakan biografi seseorang. Jika beliau sudah meninggal, Anda gunakan simple past. Misalnya membicarakan Nikola Tesla. Nikola Tesla sudah meninggal, jadi gunakan simple past. Tapi ketika Anda membicarakan misalnya Steve Jobs sampai sekarang masih hidup, Mark Zuckerberg ya, itu masih hidup, Anda gunakan Anda gunakan present perfect. Oke ya. Jadi kalau saya terangkan satu-satu lagi, ya, it's impossible. Please access the information by yourself. Anda akses sendiri ya, through Google, internet, any kind of sources. Ya, it's okay. Ya. Lalu yang kedua adalah mengenai pasif. Ya, ini adalah apa ya istilahnya yang harus diperhatikan. Jadi seperti ini. Perusahaan ini didirikan. Anda tidak menggunakan has established, tetapi has been established. Jika tadi semuanya saya salah ngomong ya, itu kurang been sebenarnya ya. Has been established, has been founded, has been established. This company has been established. This company subject has, telah, been. Itu artinya didirikan, atau perusahaan ini telah berdiri. Ya. Aktif atau pasif ya, berdiri. Kalau Anda tidak menggunakan been, misalnya this company has established, itu berarti perusahaan ini mendirikan, serem. Jadi perusahaan itu punya tangan, punya kaki sendiri, berdiri sendiri tanpa bantuan manusia. Oke. Jadi untuk perusahaan ini didirikan, perusahaan ini founded, ya itu harus menggunakan pasif. Oke. Termasuk juga pasif dalam bentuk simple past. Misalnya this corporation was established, didirikan in 2005, tapi sekarang sudah nggak berdiri lagi ya. Didirikan pada tahun 2005, tapi sekarang sudah tidak berdiri lagi. Kan Anda gunakan was. Hati-hati menggunakan was, karena was itu berarti dia terjadi pada masa yang kemarin, lalu, sekarang sudah tidak terjadi lagi. Makanya saya menolak keras ketika Anda menggunakan was untuk penulisan manfaat, tujuan, karena was ini posisinya seperti ini, sudah tidak terjadi lagi. Jadi nanti kalau laporan Anda jadi, berarti ketika dibaca oleh adik kelas Anda, laporan Anda itu intinya sudah tidak bermanfaat lagi kalau Anda menggunakan was. Oke, that's all. Good luck.